Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, thumma la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah, sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah, yang utama kita mengingat Allah, yang utama kita mendekat dengan Allah, yang utama kita terus beribadah lillah, beramal soleh karena Allah, yang utama pula kita mensyukuri semua nikmat Allah. Yang kedua, kita selalu mengingat Nabi kita, memuji Nabi kita, mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita dengan ucapan salawat dan salam untuk Nabi
ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Insya Allah, semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah, semakin banyak kita mengikuti tuntunan Nabi, semakin kita dekat dengan rahmat Allah, ampunan Allah, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu dalam program Ngaji Hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita akan membahas hikmah yang ke-150, 151, dan 152. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Rubbama afadaka fi lailil qadri ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Boleh jadi Allah memberimu faedah, kemanfaatan, keutamaan pada saat malam kesempitan. Apa yang belum engkau dapatkan pada saat siang hari yang memang lebih lapang dari malam hari. Ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. An-Nisa ayat yang ke-11. Siapapun, tidak ada yang tahu. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih dekat manfaatnya. Mana yang lebih mudah untuk mendapatkan manfaat bagi kalian. Bisa jadi malam hari lebih banyak kemanfaatannya untuk kita. Bisa jadi siang hari lebih banyak. Bisa jadi ketika sakit lebih banyak kita dapatkan dari Allah. Atau sebaliknya, ketika sehat lebih banyak yang kita dapatkan dari Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada yang pasti dari kemanfaatan kehidupan kita. Terkadang orang yang dibanyakkan hartanya oleh Allah menganggap banyak manfaatnya. Terkadang pula yang disedikitkan hartanya oleh Allah menganggap tidak ada manfaatnya. Allah ingatkan bahwa soal kemanfaatan adalah soal yang menjadi ketetapan Allah. Allah tetapkan mereka yang tidak banyak hartanya, kemanfaatannya ada pada tenaganya, kemanfaatannya ada pada pikirannya, ada pada ketenangan jiwanya, kekhusyuannya beribadah, kemanfaatannya ada pada keluarganya, anak-anaknya. Yang diberikan harta yang banyak, kemanfaatannya ada pada hartanya, kemanfaatannya ada pada kemudahan ibadahnya, kemanfaatannya ada pada membantu sesamanya. Yakinlah semua itu ada manfaatnya. Analoginya adalah malam memang lebih sempit dari siang hari. Karena kita lebih banyak mencari karunia Allah di siang hari. Namun diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, boleh jadi justru manfaat di waktu malam yang lebih sempit dari siang lebih banyak kita dapatkan dari manfaat di siang hari yang lebih lapang. Malam hari kita mungkin hanya rehat dan tidur, tapi manfaatnya lebih besar dari siang hari yang kita bekerja. Namun terkadang logika kita mengatakan, siang hari aku banyak dapat, malam hari aku tidak dapat apa-apa. Allah yakinkan kita semua, malam hari mungkin kita lebih banyak dapatkan dari Allah. Ketenangan, kekhusyuan, kemudian rehat yang nyaman, doa yang mustajab, sholat malam, dan sebagainya. Siang hari kita hanya dapat materi saja, dan terkadang materi pun sedikit. Tidak boleh kita pastikan mana di antara dua waktu itu yang lebih banyak manfaatnya. Hanya Allah yang maha tahu. La tadrun, kalian tidak tahu. Dari dua waktu itu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih banyak memberikan manfaat. Dari keadaan sehat, mana yang lebih banyak memberikan manfaat daripada sakit. Dari keadaan lapang, mana yang lebih banyak memberikan manfaat daripada keadaan sempit. Dari keadaan macam-macam. Tidak ada yang tahu. Maka Allah mengingatkan, kalian tidak tahu mana yang lebih memberikan manfaat,
berarti hanya Allah yang maha tahu. Dilanjutkan hikmah 151, matali al-anwar al-qulub wal asror. Tempat terbitnya cahaya Allah adalah di dalam hati dan relung batin kita. Hati itu adalah segalanya bagi manusia. Sampai Nabi mengingatkan, kalau hatinya baik, semuanya baik. Kalau hatinya bersih, semuanya baik. Tapi kalau hatinya kotor, semuanya jadi kotor, jadi rusak, jadi buruk. Ada lagi yang bernama asror, yaitu rahasia-rahasia relung batin, kejiwaan-kejiwaan yang tidak dapat kita bahas. Karena berada di dalam relung batin yang paling dalam. Sebagai contoh, hati kita berpikiran, hati kita mengingat sesuatu. Tapi ada yang diingat oleh relung batin kita. Hati yang kita ingat sesuatu yang baik-baik saja. Tapi relung batin bisa jadi yang diingat juga yang tidak baik saja. Maka cahaya Allah yang sangat kita dambakan, tempatnya agar selalu terbit, agar selalu menerangi adalah saat hati kita terterangi, saat relung batin kita juga diterangi oleh Allah. Tapi kalau hati kita, relung batin kita gelap, maka tidak mungkin mendapatkan cahaya Allah. Bagaimana hati selalu terang, bagaimana relung batin selalu baik, disitulah zikrullah. Mengingat Allah membersihkan hati. Mengingat Allah menjadikan relung batin kita dalam kondisi terbaiknya. Kalau dua-duanya baik, cahaya Allah akan bersinar terang di dalam diri kita semuanya. Yang terakhir, hikmah 152. Nurun mustaudaun fil qulubi. Madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyubi. Cahaya yang tersimpan di dalam hati datangnya dari perbendaharaan alam yang gaib. Cahaya itu sesuatu yang tidak bisa kita fahami dengan sempurna. Karena termasuk sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Maka hal-hal yang gaib kita yakini saja. Hal-hal yang gaib kita imani saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani yang gaib, mereka meyakini adanya yang gaib, justru itu ciri orang yang bertakwa. Mengimani belum tentu memahami. Mengimani belum tentu mengetahui. Mengimani pun terkadang kita tidak tahu hakikat sesungguhnya. Maka saat kita berhadapan dengan yang gaib, saat kita berhadapan dengan yang tidak nyata, keimanan itu meyakini bahwa ada yang gaib, ada yang tidak nyata, ada yang tidak nampak. Justru Allah sengaja tutupi, Allah sengaja tidak buka yang gaib. Karena terlalu berat kita memahaminya. Bayangkan kalau kita mengetahui yang gaib, kepala kita sudah sangat overload. Kepala kita sudah terlalu banyak isinya. Memadailah dengan yang nyata saja, memadailah dengan yang mungkin kita jangkau dengan akal pikiran kita. Karenanya cahaya Allah yang tersimpan di dalam hati itu datangnya dari perbendaharaan yang gaib. Alam ini terdiri dari yang nyata dan yang gaib. Kita melihat langit, nyata kita melihatnya. Tetapi ada yang terkandung di dalamnya yang tidak bisa kita jangkau. Laut, kita dapat melihat yang ada di atas. Tapi kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam laut. Berarti yang di dalam laut tidak dapat kita jangkau. Itulah yang gaib. Tapi kita yakin di dalam laut banyak sekali anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang sangat yakin setiap ia memandang cahaya Allah, maka setiap itu pula ia melihat keagungan Allah. Dan keagungan Allah tidak dapat dijangkau dengan akal kita.
tidak dapat dijangkau hanya dengan penglihatan kita yang terbatas, dengan ilmu kita yang sedikit, dengan apapun yang kita miliki yang tentu tidak akan mampu mengungkap agungnya cahaya Allah. Nurun mustaudaun fil qulub. Cahaya itu kita simpan di dalam hati, karena nanti akan membuka mata batin kita. Akan mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkap oleh akal, oleh pengetahuan. Karena bagaimanapun manusia terdiri dari jasad, akal, dan ruh. Ruh itu sesuatu yang gaib. Namun mereka mampu merasakan keberadaan ruh. Kita mampu meyakini semua yang ada di dalam ruh kita, meskipun kita tidak dapat mengetahuinya dengan seksama. Karena Allah batasi. Supaya apa? Agar manusia lebih banyak mengingat yang dapat diingat, mengingat yang dapat dijangkau, menjalankan yang dapat diamalkan saja. Di luar itu, kita serahkan kepada Allah, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib, juga yang maha mengetahui yang nyata. Kita hidup di alam nyata, dan nanti kita berada di alam gaib. Dan kita yakini semuanya adalah untuk kebaikan dunia kita, juga untuk kemuliaan akhirat kita. Insya Allah episode berikutnya kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama media sosial Mekkatur. Silahkan like, comment, share, subscribe semua media yang ada. Mudah-mudahan program Ngaji Hikmah ini semakin memberikan kepada kita kemanfaatan, kebaikan, dan keberkahan. Insya Allah kita lanjutkan hikmah 153 sampai hikmah 155 setelah yang satu ini.
Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dalam ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sudah membahas beberapa hikmah, dari hikmah pertama sampai hikmah 152. Pada saat ini kita akan membahas hikmah 153 sampai dengan 155. Apa yang dikatakan oleh beliau? Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada dua nur, dua cahaya. Cahaya yang menyingkapkan benda-benda ciptaan Allah dan cahaya yang menyingkapkan sifat-sifat Allah. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa pada alam ciptaan Allah terkandung sifat-sifat Allah. Alam yang hebat, alam yang kuat menunjukkan sifat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Alam yang banyak memberikan manfaat menunjukkan sifat Allah yang maha memberikan kemanfaatan. Alam yang kita kagumi, alam yang memberikan banyak kehidupan, mengingatkan Allah dengan sifatnya yang maha memberi, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Fattah yang maha membuka segala kebaikan-kebaikan. Maka saat manusia disingkapkan oleh Allah apa yang terkandung pada benda-benda alam, hakikatnya itu cahaya pertama dari Allah. Namun saat dibukakan sifat-sifat Allah, berarti dia mendapatkan cahaya yang kedua. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan dua cahaya. Saat kita mengagumi ciptaan Allah, saat kita memandang langit, memandang semua keagungan yang ada, kita memandang dengan cahaya Allah. Karena kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak kagum dengan ciptaan Allah. Dan yang menjadikan kita kagum dengan ciptaan Allah adalah cahaya Allah. Bahkan banyak yang menangis melihat keagungan langit. Menangis ketika waktu malam, melihat keagungan malam, keheningan malam, menangis. Berarti cahaya Allah sedang Allah sematkan di dalam hatinya. Banyak pula yang mendapatkan banyak ilmu dengan ia memandang ciptaan Allah. Dengan ia mengkaji makhluk ciptaan Allah, ia dapat ilmu. Dan itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan menggali, mengkaji, dapat ilmu dari ciptaan Allah. Itulah cahaya Allah. Namun ada cahaya yang lebih tinggi, yaitu cahaya dari sifat-sifatnya Allah. Saat kita memandang ciptaan Allah, kita dapat ilmu. Barulah kita ingat bahwa di balik itu ada Allah yang maha memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Al-Asma al-Husna. Kerapihan, keteraturan, kebermanfaatan, dan segala-galanya menunjukkan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hikmah berikutnya 154. Bisa jadi hati terhenti pada cahaya-cahaya, sebagaimana terhijabnya jiwa oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan Allah. Sahabat Mekatur, rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Kita terkadang terhijab oleh ciptaan Allah dari keagungan Allah. Maka fokus kita adalah bukan pada ciptaan, tapi yang maha mencipta. Kekaguman manusia dengan ciptaan Allah menghalanginya dari mengagumi Allah. Padahal tujuan utama Allah ciptakan semuanya untuk semakin mengimani Allah. Saat kita berada di tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat indah, kita kagum dengan tempat itu, lupa dengan yang mencipta tempat itu.
kawasannya indah, kawasannya menyenangkan, kawasannya menenangkan. Kemudian kita larut dengan keindahan itu dan lupa dengan Allah yang mencipta keindahan itu. Saat kita berwisata ke suatu tempat yang sangat indah, yang sangat eksotik, boleh kita kagum, iya, karena itu ciptaan Allah. Tapi terkadang itu menjadi hijab untuk kita lebih mengagumi dan memuji Allah. Akhirnya kita berhenti pada ciptaan Allah, tidak lanjut pada Allah yang Maha Pencipta. Disitulah seseorang terkadang tertutupi hatinya oleh hijab makhluk dari Allah Al-Khaliq. Harusnya kita meyakini Allah segala-galanya, kemudian kita lihat ciptaannya, tapi kita tetap meyakini Allah atas semua ciptaannya yang sangat agung. Ditutup dengan hikmah 155. Sataro anwar sarair bikatha'ifiz zawahir. Allah menabiri, Allah menutup cahaya relung hati manusia dengan tebalnya penampakan lahir untuk memuliakan cahaya itu agar tidak disalahgunakan, agar tidak diutarakan untuk mencari kemasyhuran, popularitas. Manusia dianugerahi oleh Allah kemampuan akal yang sangat super. Maka ia populer, maka ia ingin dikenang oleh orang banyak. Sampai ia lupa bahwa menjadi masyhur, menjadi terkenal itu karena dia memanfaatkan ciptaan Allah. Ada yang terkena dengan ilmunya, ada yang terkena dengan berbagai karya-karyanya. Lantas ia kagum karena dikenal dengan karyanya. Lupa bahwa karyanya itu adalah ciptaan Allah. Bahkan dia yang menghasilkan karya juga ciptaan Allah. Sampai ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada tataran realitasnya banyak yang mendapatkan ilmu, dibukakan pengetahuan, tapi semakin jauh dari Allah. Namun ada yang ditambah ilmunya oleh Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Hati-hati, kata Nabi SAW, jika hanya bertambah itu ilmu, bukan bertambah keyakinan, bukan bertambah petunjuk, malah ilmu, pengetahuan menjauhkannya dari Allah. Tapi saat ditambah oleh Allah ilmu, ditambah oleh Allah petunjuk, ditambah oleh Allah juga kemampuan untuk merenungkan ciptaannya, berarti kita semakin dekat dengan Allah. Maka konsep taqarrub itu mendekat tidak hanya dengan ibadah dan amal soleh, tapi mendekatnya juga dengan zikir. Taqarrub ilallah dengan banyak mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Bahwa mengingat Allah adalah prinsip dalam hidup ini. Mentafakuri ciptaan Allah dalam rangka mengingat Allah. Mengingat Allah bisa diwujudkan dalam ibadah, amal soleh, atau aktivitas sehari-hari kita. Bahkan bisa dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian setelah ia mengingat, setelah ia bertafakur, ia mendapatkan satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau cipta sia-sia. Semua yang kau cipta banyak hikmahnya, banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Karenanya Maha Suci Engkau ya Allah, hindarkan kami semua dari azab neraka. Hati kita tertabiri, tertutupi oleh lahiriah dari makhluk. Semakin tebal lahiriah makhluk,
semakin kita tertutupi, tertabiri dari keagungan zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hati itulah yang membuka tabir. Fungsi relung batin, al-asrar, untuk membuka tabir-tabir yang menutupi hati kita dari semakin mengakui, semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh ciptaan Allah bukan malah menutupi atau menjadi tabir bagi cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Kita jadikan sebagai media, sebagai sarana agar kita semakin dekat dengan Allah. Karena ciptaan Allah ini akan selalu bersama kita. Keagungan ciptaan Allah akan selalu kita kagumi. Namun saat mengaguminya, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dari perjumpaan kita pada ngaji hikmah edisi hikmah 153, 154 dan 155. Tentu masih ada beberapa hikmah yang akan kita bahas pada episode ngaji hikmah berikutnya bersama Mekatur. Silakan ikuti terus semua media sosial kami, khususnya dengan like, share, komen, dan mensubscribe semua media yang ada. Karena hadirnya kami sebagai syiar, hadirnya Mekatur ingin memberikan banyak kemanfaatan dan keberkahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah umroh dan ibadah haji bersama Mekatur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Param param pam pam, alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah yang telah diberikan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan hanya kepada Allah. Selamat berhaji jamaah Mekatur. Semoga semuanya menjadi mabrur. Semoga tenaga juga akan menyusul dengan Mekatur yang makmur. Param param pam pam, alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah yang telah diberikan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan hanya kepada Allah. Kita panjatkan hanya kepada Allah. Kita panjatkan hanya kepada